Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu semua, para peserta Top Milenial Indonesia? Ya, mulai pembelajaran kali ini kita akan fokus pada satu materi yang akan kita buat menjadi sebuah multimedia pembelajaran interaktif. Nah, sebagai bahan, saya akan menggunakan flowchart materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan kepada Anda semua ya. Di sini saya menggunakan satu contoh, yaitu mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1 dengan judul klasifikasi makhluk hidup. Nah, dari materi ini kemudian nanti akan saya kembangkan untuk menjadi sebuah multimedia pembelajaran interaktif. Nah, untuk proses pembelajaran Anda boleh menggunakan satu tema materi khusus ya, sesuai dengan mapel Anda atau sesuai dengan flowchart yang sudah Anda bangun, ataupun juga mengikuti atau menggunakan flowchart yang saya buat ini. Jadi terserah Anda bagaimana yang paling efektif bagi Anda untuk belajar ya. Nah, untuk kali ini kita akan membuat satu outline. Jadi sebelumnya kita sudah menyusun flowchart seperti ini. Nah, flowchart ini kemudian kita tuangkan ke dalam struktur slide by slide di dalam PowerPoint kita begitu ya. Nah, oke Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Di pertama kita buka satu file ya. Kemudian di sini saya pakai saja yang blank karena nanti desain atau tema akan kita buat sendiri. Jadi saya pakai blank saja, blank presentation. Nah, seperti ini. Kemudian saya buat beberapa slide ya. Ini langsung saya enter saja untuk menambahkan slide-slide lainnya. Ya, sesuai dengan flowchart kita mungkin membutuhkan 20 slide misalkan ya. Silakan Anda buat dulu begitu, atau mungkin 30 slide ya, silakan Anda buat sesuai dengan flowchart yang sudah kita bangun sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita sesuaikan dengan flowchart ini, jadi susunan dari prolog, kompetensi dan seterusnya ini sampai kemudian item-item ini ya. Oke, jadi outline ini sangat penting ya. Anda selalu harus membiasakan ketika mau membuat sebuah project multimedia pembelajaran interaktif, yaitu menyusun outline ini. Jadi dari struktur atau susunan di dalam flowchart ini kita tuangkan ke dalam slide by slide ini. Jadi jangan sampai Anda membuat media pembelajaran ya sambil membaca buku, sambil membaca referensi, kemudian membuat satu slide, dibuat satu slide lagi gitu ya. Itu tidak akan efektif. Jadi cara inilah cara yang menurut saya paling efektif dan itu sudah saya terapkan ya. Jadi nanti kita sudah punya mind map gitu. Di slide 1 isinya apa, slide 2 apa begitu, tinggal nanti mengembangkan sesuai dengan materi yang akan kita kembangkan nantinya. Nah, oke, kita langsung saja. Di sini pada PowerPoint-nya ya, saya punya slide 1. Di slide 1 ini nanti saya jadikan sebagai cover ya. Jadi langsung aja saya tulis di sini cover begitu. Kemudian slide 2 ini saya buat welcome page. Welcome page itu kalau buku ada sampul luar, sampul dalam ya. Nah, welcome page itu sampul dalamnya. Jadi cover itu sampul luar, welcome page itu sampul dalam. Dan yang ketiga di sini saya langsung masuk ke ini prolog ya. Saya buat sini prolog. Di slide 4 tinggal kita melanjutkan ke sini ya. Slide 4 kompetensi. Nah, kalau kompetensi ini tentunya nanti kan kita akan menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, ini agar layoutnya nanti akan bagus ya, maka setiap item ini kan membutuhkan setidaknya satu slide. Jadi di sini slide 4 ini nanti untuk membuat kompetensi ya, dan nanti kita akan membuat 3 tombol, misalkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator begitu. Jadi nanti klik kompetensi inti masuk ke slide ini. Oleh karena itu di slide 4 ini saya isi kompetensi, maka kompetensi inti saya buat pada slide 5 karena nanti akan ada tombol yang menavigasi ke sini ya. Jadi di slide 5 baru saya tulis kompetensi inti. Kemudian pada slide 6 kompetensi dasar. Kemudian slide 7 indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya tentunya, yaitu bab materi ya. Nah, di sini
slide 8 punya saya isi dengan materi pembelajaran. Nah, polanya nanti materi pembelajaran ini tidak langsung ke item 1 ya, punya saya contohnya sub ya, subbabnya adalah ciri-ciri benda itu ya. Tetapi di sini nanti akan ada tombol atau peta konsep gitu ya, peta konsep yang akan mengarahkan kepada subbab-subbabnya ini. Jadi misalkan mulai dari ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, ciri makhluk hidup gitu ya. Jadi otomatis di slide 8 ini punya saya isi aja sebagai peta konsep atau sebagai layout untuk tombol navigasi. Jadi ciri-ciri benda itu artinya ciri-ciri benda tidak langsung saya masukkan di sini, tapi saya masukkan ke slide 9. Nah, di sini di slide 9 baru saya buat di sini ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Kemudian nanti ini kan ada 2 poin ya. Nah, di sini misalkan amati benda di lingkungan sekitar. Kemudian baru slide 10 sini perbedaan makhluk hidup. Dan tak hidup ya. Kemudian masuk ke subbab kedua ini. Nah, di sini kita buat lagi. Tadi saya masuk ke slide 11 ya. Slide 11 ini saya buat ciri-ciri makhluk hidup. Nah, setelah ciri-ciri makhluk hidup, kemudian ini kan ada beberapa item. Kita bisa langsung menuliskan misalkan bernafas ini pada slide ini juga. Tapi nantinya juga tergantung ada konsep bagaimana Anda melayout tombol navigasi atau peta konsep dari subbab ini begitu. Jadi bisa jadi bernafas tidak kita masukkan pada slide ini, tetapi dimasukkan pada slide berikutnya. Misalkan di sini nanti ada tombol tuh bernafas, memerlukan makanan gitu, dan diklik tombol bernafas ya, maka masuk ke slide sini gitu 12. Nah, kalau seperti itu bisa jadi di sini ini tidak tidak langsung bernafas, tetapi kosong aja, jadi cuma judul utamanya nih ciri makhluk hidup itu juga bisa. Jadi itu sebenarnya nanti fleksibel ya, nanti kita bisa mengatur juga di akhir gitu, tapi setidaknya di awal ini saya berikan pemahaman kepada Anda prosesnya. Jadi kalau seperti tadi ciri-ciri benda ya, ciri-ciri benda di sini saya buat pada slide 9 begitu, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar yang nanti langsung masuk ke itemnya kan, amati benda lingkungan sekitar, kemudian di sini baru masuk ke perbedaan begitu. Atau dengan pola nanti saya contohkan lagi ya, yang ciri-ciri makhluk ini berbeda begini. Di ciri-ciri makhluk hidup kita buat di sini ya, dan kita sudah punya rencana nih, di sini akan ada tombol-tombol sesuai dengan ciri makhluk hidup ini. Maka langsung saya buat di slide 12. Nah, di slide 12 di sini baru saya buat bernafas begitu. Kemudian sini 13 memerlukan makanan dan minuman. Kemudian slide 14 bergerak. Slide 15 tumbuh dan berkembang. Kemudian slide 16 ini berkembang biak atau reproduksi. Kemudian slide 17 peka terhadap rangsangan. Kemudian slide berikutnya menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Oke, begitu. Nah, kemudian kita masuk ke sub yang berikutnya, yaitu ini ya, cara mengamati makhluk hidup. Berarti di sini saya masuk ke slide 19. Cara mengamati makhluk hidup. Kemudian ini polanya saya buat seperti subbab sebelumnya ya. Jadi nanti akan ada layout tombol yang menarik dan juga seperti covernya gitu ya. Nanti di sini ada gambar, ada image yang bagus begitu ya.
Sehingga ini saya masukkan cara mengamati tumbuhan ini bukan pada slide ini, tapi saya buka lagi slide berikutnya, itu slide 20, baru saya buat cara mengamati tumbuhan. Berikutnya, slide berikutnya ya, cara mengamati hewan. Slide berikutnya, cara mengamati makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Nah, ini juga polanya sama. Jadi nanti di sini kan cara mengamati makhluk hidup yang berukuran kecil, itu di slide ini. Nah, lalu di sini akan ada penjelasan tuh yang dimaksud dengan makhluk mikroskopis itu apa, gitu kan. Nah, di slide di sini di text block ini, muncul penjelasan dulu apa itu makhluk hidup berukuran kecil atau mikroskopis, kemudian bagaimana cara pengamatannya. Nah, itu cara pengamatannya yaitu nanti dengan mengenal dan menggunakan mikroskop, bagian-bagian mikroskop, langkah-langkah menggunakan mikroskop gitu. Maka item ini bukan dimasukkan di sini, tetapi kita masukkan lagi pada slide berikutnya. Jadi saya masuk ke sini ya. Nah, baru saya tulis ini mengenal dan menggunakan mikroskop. Slide berikutnya, bagian-bagian mikroskop. Slide berikutnya, langkah-langkah menggunakan mikroskop. Oke ya, sini udah cukup. Berikutnya saya masuk ke ini ya, subbab berikutnya ya. Di sini berarti slide ini cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Dan sama seperti tadi saya buat pada slide berikutnya, tujuan klasifikasi makhluk hidup. Berikutnya kunci dikotom. Berikutnya kriteria klasifikasi tumbuhan. Berikutnya lagi kriteria klasifikasi hewan. Itu ya, saya masih butuh banyak slide ya ini ya. Saya tambahkan dulu slide-nya. Oke, saya bahas sekitar 50 saja ya. Kemudian saya lanjutkan lagi dulu. Sini kunci determinasi ya. Kunci determinasi, kemudian pengertian kunci determinasi, cara membuat kunci determinasi. Oke, begitu. Masuk ke subbab lagi berikutnya, klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Dan di sini saya buat kelompok protista. Nah, ini nanti juga sama ya, ini klasifikasi protista kita buat pada slide berikutnya bisa, atau dibuat pada slide ini juga bisa. Jadi tergantung nanti, jadi bahan materi yang Anda punya itu bagaimana. Misalnya kelompok protista ini apakah mempunyai penjelasan kan tentang apa itu kelompok protista begitu, atau nanti langsung dia masuk langsung ke klasifikasi protista. Kalau langsung masuk klasifikasi protista itu apa begitu, kemudian nanti contoh protistanya, maka
klasifikasi protista ini bisa juga dimasukkan di sini gitu ya. Jadi nanti langsung jelaskan gitu. Jadi sekali lagi ini sebenarnya fleksibel ya, tergantung materi pembelajaran yang Anda punya itu bagaimana cara mengembangkannya. Tapi memang cara mudah ya seperti tadi yang saya kemukakan itu. Lagi-lagi di sini kita buat setiap slide, di setiap item satu slide itu akan lebih mudah nanti Anda mengelola ya. Itu. Kemudian contoh protista. Masuk lagi di sini kelompok Monera. Kemudian itu lagi 2 slide ya. Untuk kelompok Monera di sini ada klasifikasi Monera. Kemudian contoh Monera. Slide berikutnya kelompok jamur atau fungi. Klasifikasi jamur. Contoh jamur. Kemudian berikutnya kelompok tumbuhan. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kemudian tumbuhan berbiji. Dalam kurung spermatofite. Dalam kurung spermatofit. Kemudian kelompok hewan. Kita masuk slide berikutnya lagi. Hewan tidak bertulang belakang. Kemudian hewan bertulang belakang. Oke, ini sudah bab materi pembelajaran sudah ya. Berarti langsung masuk ke bab berikutnya. Di sini pustaka. Kemudian pustaka 1 halaman cukup ya. Jadi nanti pustaka sini daftar referensi Anda pakai kan, masukkan di sini. Nanti sudah selesai pustaka, kemudian kita masuk ke evaluasi atau uji kompetensi ya. Evaluasi. Nah, begitu. Nah, di sini dan nanti bisa di sini kasih penjelasan kan, evaluasi itu tujuannya apa begitu kan. Atau misalkan juga bisa diisi tata cara bagaimana mengerjakan evaluasinya gitu. Dia nanti Anda siapkan soalnya. Di sini contohnya misalkan saya akan membuat 5 soal ya. Berarti saya ini masih kurang ternyata saya slide-nya ya. Saya tambah beberapa lagi. Tuh, di sini soal 1 misalkan. Soal 2. Soal 3. Soal 4. Soal 5. Nah, dan sudah selesai evaluasi. Kemudian terakhir adalah bab profil ya. Nah, nanti juga saya kira 1 halaman cukup nih profil nih ya, cukup nama, alamat dan lain-lain di sini. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita susun ya outline materinya sesuai dengan flowchart yang kita buat gitu. Nah, kenapa kita harus membuat outline materi? Outline materi ini sangat penting ya. Kenapa? Karena kita kalau nanti membuat tombol navigasi ya, bagaimana kita membuat tombol-tombol yang
mempunyai link itu seperti sudah saya contohkan pada materi sebelumnya, itu kan harus menuju ke suatu alamat ya. Contohnya begini. Di sini saya masukkan sebuah tombol ya dari sebuah shape, misalkan seperti ini. Saya buat sebuah tombol nih ya. Nah, begini, kemudian saya kasih sebuah hyperlink. Nah, ketika kita akan mengelingkan ya tombol ini ke suatu page tertentu, kan page-nya itu harus ada dulu. Artinya slide itu harus sudah kita susun dulu. Nah, ketika ini saya pilih, nah kan sudah ada lihat. Nah, ini lihat. Cover welcome page kan? Kan luar biasa nih. Jadi nanti Anda tinggal milih fungsi tombol ini mau kemana gitu. Nah, inilah fungsinya outline ya. Pentingnya outline itu begitu. Jadi misalkan di sini saya akan masuk ke kunci dikotom ini. Nah, ini kan tinggal pilih nih. Nah, Anda tidak akan punya susunan slide ini jika Anda tadi belum membuat outline untuk kunci dikotom ini. Dan begitu seterusnya. Jadi itulah pentingnya kenapa outline ini sangat penting kita buat di awal gitu ya. Sehingga nanti tombol-tombol navigasi itu tinggal mengarahkan, linknya itu tinggal kita tentukan aja dia mau masuk ke slide berapa begitu. Nah, karena ketika kita membuat sebuah desain ya, misalkan sudah kita buat outline begini, kemudian nanti kita buat desainnya atau kita buat temsnya itu ya, tombol ini juga kan bagian daripada layout yang harus kita pikirkan, dia mau letakkan di mana, taruh di mana begitu. Nah, kalau sudah kita punya outline akan lebih mudah dalam mengolah tombol navigasi. Nah, oke Bapak Ibu, silakan Anda buat ya, bisa persis dengan saya menggunakan flowchart saya, atau Anda akan lebih baik jika memang langsung dipraktikkan kepada flowchart yang Anda punyai begitu ya. Seperti ini bagaimana kita buat susunan outline begitu. Oke, untuk kita pembelajaran hari ini cukup dulu ya. Nanti saya lanjutkan ke materi berikutnya. Oke Bapak Ibu, selalu semangat belajarnya ya. Tetap kembangkan kreativitas Anda, motivasi belajar Anda tidak berhenti. Salam hebat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.